Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film berjudul Bird Box Barcelona. Film ini dirilis tahun 2023 yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang membuat seluruh dunia gempar. Pasalnya terdapat sebuah makhluk misterius yang belum diketahui seperti apa wujudnya. Bahkan jika sosok ini muncul dan manusia melihatnya, maka manusia tersebut akan terhipnotis dan langsung melakukan bunuh diri. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan kebersamaan antara seorang ayah bernama Sebastian dan putrinya yang bernama Anna. Saat itu mereka tengah berada di tengah-tengah tragedi mengerikan yang telah terjadi. Namun di tengah keadaan sulit ini, Sebastian akhirnya menemukan tempat di mana Anna bisa bermain sepatu roda. Sebelum tragedi terjadi, Anna merupakan seorang peseluncur profesional. Sehingga bermain sepatu roda menjadi cara untuk sedikit mengobati rindunya akan kegembiraan yang pernah dirasakannya. Saat mereka tengah asik bermain, suasana tiba-tiba berubah ketika mereka dikejutkan dengan suara pintu stadion yang terbuka. Sebastian dan Anna pun menjadi sangat panik dan bergegas untuk pergi. Namun mereka dihadang oleh sekelompok orang tunanetra yang memanfaatkan situasi tersebut untuk merampok orang-orang yang masih hidup. Meskipun merasa cemas, Sebastian sadar bahwa ia tidak bisa melawan mereka, dan dengan berat hati ia harus merelakan semua barang-barangnya. Setelah memasang kacamata mereka, Sebastian dan Anna pun keluar dari stadion dan bersiap untuk mencari makanan atau alat-alat bertahan hidup di tengah kekacauan di Barcelona setelah insiden mengerikan itu terjadi. Di mana-mana terlihat mayat-mayat tergeletak dan orang-orang yang masih hidup membentuk kelompok-kelompok dan bersembunyi bersama. Saat dalam perjalanan, Sebastian mendengar suara sekelompok orang yang sedang mencari makanan. Ia berniat meminta pertolongan mereka, tetapi sengaja tidak mengajak Anna untuk memastikan apakah orang-orang itu berpikiran baik atau tidak. Awalnya mereka enggan membantu Sebastian, namun perasaan itu berubah ketika ia menyebutkan bahwa ia mengetahui lokasi generator. Akhirnya orang-orang itu menerima Sebastian ke dalam kelompok mereka. Situasi yang kacau ini membuat orang-orang sangat membutuhkan generator untuk listrik atau penghangat ruangan di tempat persembunyian mereka. Maka Sebastian dibawa ke tempat persembunyian kelompok tersebut, yang ternyata berada di sebuah stasiun bus. Di tempat persembunyian itu, kelompok tersebut ternyata memiliki beragam keahlian yang sangat berguna untuk bertahan hidup. Ada seorang dokter bernama Liliana yang sedang sigap membantu Sebastian menjahit luka robek di alisnya. Seluruh anggota kelompok ramah dan menerima Sebastian dengan hangat. Bahkan mempersilahkan dia untuk makan dan beristirahat dengan nyaman di tempat tersebut. Namun, apa yang dilakukan oleh Sebastian sebagai balas budi terhadap kebaikan mereka sangat tidak terduga. Ia memutuskan untuk membawa kelompok tersebut dengan sebuah bus keluar dari tempat persembunyian mereka. Sebastian dengan tegas memaksa mereka untuk melihat makhluk misterius yang hanya bisa dilihat dari sudut pandang ODGJ, alias orang-orang terkena gangguan mental, yang merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh Sebastian. Ia ingin membantu mereka melihat makhluk tersebut agar jiwa mereka bisa terbebas. Saat para anggota kelompok melihat makhluk itu, terlihat cahaya yang keluar dari tubuh orang-orang yang telah meninggal. Meskipun tindakannya mungkin tampak kejam, Sebastian percaya bahwa dia melakukan ini atas perintah Anna. Anna memberitahu Sebastian bahwa jika dia berhasil menyelamatkan semua anggota kelompok, maka dia akan segera bertemu dengan keluarganya. Kembali ke 9 bulan sebelum tragedi ini dimulai. Tepat saat itu, Sebastian menerima telepon panik dari istrinya, Laura. Laura meminta Sebastian untuk segera menjemput Anna di sekolah, karena mereka berdua berencana akan meninggalkan Barcelona untuk sementara waktu. Di tengah kekacauan yang mulai terjadi, Sebastian dengan cepat menemukan Anna di sekolah dan segera membawanya pergi. Namun ketika mereka melewati sebuah gereja, Sebastian dan Anna bertemu dengan seorang pastor. Sang pastor memberitahu mereka bahwa kejadian ini telah lama ia nantikan. Menurutnya, makhluk yang datang adalah malaikat yang sangat indah. Malaikat-malaikat tersebut datang untuk menjemput para manusia agar mereka bisa segera menghadap Tuhan. Sebastian lalu meminta Anna untuk tidak memalingkan pandangan dari kalungnya. Sementara ia berusaha membawa Anna pulang dengan selamat.
Sesampainya di rumah, mereka menemukan Laura telah menyiapkan segala keperluan untuk pergi. Namun saat akan mengambil Anna, Laura tertabrak sebuah mobil. Kini, kembali ke masa sekarang, Sebastian dan Anna menggunakan penutup mata tembus pandang mereka untuk menyusuri jalanan yang sunyi. Mencari orang-orang yang masih selamat di tengah pemandangan mengerikan dan orang-orang yang telah meninggal. Dengan tanda mata yang sepertinya digambar oleh seseorang di dahi mereka. Beberapa saat kemudian, Sebastian menemukan target yang baru, seorang wanita bernama Claire yang sedang mencari obat-obatan. Claire datang bersama dua lelaki, yaitu Rafa dan Octavio, serta kedua anjing mereka yang menjadi mitra setia dalam bertahan hidup. Dengan trik yang sama seperti sebelumnya, Sebastian mengaku mengetahui lokasi generator dan kelompok tersebut sepakat untuk membantunya. Sebastian kemudian diajak ke markas kelompok itu yang berada di sebuah tempat perlindungan bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan dari serangan bom. Selain Claire, Rafa, dan Octavio, ada juga seorang anak perempuan bernama Sofia, serta sepasang suami istri bernama Isabel dan Roberto. Sofia yang merupakan orang Jerman mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang di kelompok tersebut. Untungnya Sebastian bisa berbahasa Jerman, sehingga ia membantu Claire untuk bertanya tentang asal-usul Sofia. Sofia menceritakan bahwa mereka datang ke Barcelona bersama sang ibu. Namun saat mereka baru tiba, tragedi ini terjadi dan ia terpisah dari ibunya. Sebelum berpisah, Sofia dan ibunya sempat mendengar siaran darurat dari radio yang menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat aman di atas gunung. Di sebuah kastil bernama Montjuic, untuk mencapai tempat itu mereka perlu menggunakan kereta gantung. Dengan bantuan informasi tentang tempat aman di Montjuic, Claire dan anggota kelompok lainnya memutuskan untuk meninggalkan markas mereka karena menyadari bahwa itu tidak akan bertahan lama. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka beristirahat di sebuah gedung. Ketika yang lain sudah tertidur, Sebastian sengaja melepaskan tali pengikat kedua anjing yang ada di sana karena menyadari bahwa anjing-anjing tersebut menjadi panduan penting bagi Claire dan yang lainnya dalam menghadapi bahaya. Ternyata kekhawatiran Sebastian terbukti benar. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, kelompok itu dihantui oleh suara-suara dari makhluk misterius tersebut. Suara-suara itu seolah-olah menyamar sebagai seorang yang mereka cintai, yang mengajak mereka untuk membuka penutup mata. Sebastian menyaksikan bagaimana para anggota kelompok menderita mendengar suara-suara tersebut. Bahkan Rafa yang mencari anjingnya tergoda untuk membuka penutup matanya dan akhirnya menghadapi nasib yang tragis. Kedua anjing yang sudah dilepaskan oleh Sebastian mendekati mayat Rafa dan membuka penutup mata mereka. Ketika Roberto mulai mendekati mayat Rafa, salah satu anjing menggigit tangannya. Octavio segera membunyikan peluit sebagai isyarat agar yang lain masuk ke dalam sebuah gedung untuk menghindari bahaya. Setelah membuka mata, mereka menyadari bahwa Rafa telah tewas dan tangan Roberto terluka akibat serangan anjing tersebut. Octavio memiliki pandangan jika makhluk misterius itu adalah makhluk kuantum yang tidak memiliki wujud pasti. Mereka menyerang bagian otak manusia sehingga manusia itu menjadi terhipnotis olehnya, seperti mendengar suara-suara atau melihat orang-orang yang mirip dengan orang yang mereka kenal. Masih berlanjut, Sebastian melihat Sofia yang merasa takut dan bersedih. Sontak dia pun mencoba menghibur Sofia dan memberikan kalung milik Anna. Namun ternyata tak disangka Anna yang selama ini kita lihat hanyalah khayalan dari Sebastian. Karena ternyata Anna telah tewas setelah dia dipaksa untuk membuka mata oleh pastor. Sejak saat itulah Sebastian menjadi orang dalam gangguan jiwa dan selalu mengikuti perkataan makhluk yang bisa merasuki kepala Sebastian untuk membunuh orang-orang yang masih hidup. Jelmaan anak itu lantas berkata, jika Sebastian menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan jiwa-jiwa manusia, maka keluarga mereka akan kembali bersatu. Saat ini pastor dan para anak buahnya terus memburu orang-orang yang masih hidup, dengan kepercayaan bahwa dia adalah tangan kanan Tuhan yang harus membebaskan jiwa-jiwa manusia. Dan para manusia itu akan ditandai dengan lambang mata di dahi mereka sebelum akhirnya mereka tewas. Pada malam itu luka Roberto terinfeksi dan mereka memerlukan antibiotik. Claire, Octavio, dan Sebastian pun berusaha mencari obat tersebut di kamar atas. Mereka menggunakan penutup mata sambil berusaha menutup semua jendela di kamar tersebut. Namun tak disadari oleh yang lain, Sebastian sengaja membiarkan satu jendela terbuka dan berbohong kepada Octavio. Ketika Octavio akhirnya membuka mata, ia tiba-tiba terhipnotis dan akhirnya mengambil tindakan tragis. Claire yang berada di ruangan lain mendengar suara keributan dan segera menghampiri Sebastian. Anna kemudian memerintahkan Sebastian untuk membuka penutup mata Claire.
Namun di saat itu Sebastian mulai ragu dan akhirnya pergi bersama Claire. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Sebastian dan kawan-kawannya dikejar oleh salah satu anak buah pastor. Kali ini, Sebastian sepertinya telah menyadari situasi dan berusaha membantu teman-temannya. Namun, Roberto terjatuh, sehingga ia dan Isabel pun akhirnya menyerah dan membuka mata. Mereka saling bertatapan untuk yang terakhir kalinya. Setelah memasuki gedung tersebut, Claire akhirnya mengetahui segala rahasia yang disembunyikan oleh Sebastian. Ia mulai merasa curiga bahwa Sebastian mungkin terlibat dalam pembunuhan Octavio dan bahkan Rafa. Walaupun Claire sempat meragukan dan tidak yakin, akhirnya ia menerima bantuan dari Sebastian karena pada akhirnya hanya dia yang dapat membantu mereka dalam situasi ini. Sementara itu, pastor beserta anak buahnya mulai mengejar ketiganya. Mereka berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil agar dapat mencapai Montjuic dengan lebih cepat. Setibanya di Montjuic, Sebastian segera menyusun rencana untuk menggunakan mobil tersebut sebagai alat peledak. Sementara Claire dan Sofia diminta untuk segera naik kereta gantung. Sebastian bertekad untuk menghentikan pastor dan memastikan keselamatan Claire dan Sofia tanpa mempedulikan risiko yang harus ia tanggung. Sebastian menggenggam erat besi tajam yang kemudian ia gunakan untuk melawan pastor. Namun, nasib berkata lain. Dalam pertarungan itu, Sebastian juga terluka akibat terkena sisi besi yang lain, sehingga nyawa mereka berdua pun melayang. Bertepatan dengan momen itu, Claire dan Sofia dengan berani melompat ke dalam kereta gantung, meskipun mata mereka tertutup oleh ketakutan. Setelah melewati perjalanan dengan kereta gantung, akhirnya mereka tiba di tempat pengungsian yang dijaga ketat oleh para tentara. Di sana Claire menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sofia akhirnya bertemu dengan ibunya yang ternyata juga berada di tempat tersebut. Tempat pengungsiannya itu menjadi tempat di mana pemerintah sedang berusaha menciptakan vaksin dengan mempelajari seorang ODGJ dan perubahan epigenetik pada DNA mereka. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami depresi, duka, atau trauma mendalam tampaknya memiliki ketahanan terhadap makhluk misterius tersebut. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan penelitian lebih mendalam dengan harapan menemukan vaksin yang tepat untuk membuat manusia kebal terhadap makhluk misterius tersebut. Dan film pun tamat.